Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat keimanan kita kepada Allah yang dijaga oleh Allah sampai hari ini, atas nikmat kehidupan kita di mana Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, mempersiapkan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti terjadi, yang tidak bisa kita hindari. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meringankan beban-beban dunia kita, dan semoga Allah Ta'ala meringankan beban akhirat kita. Rekan-rekan sekalian, asadani Allah wa iyyakum, ada satu hal sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan. Satu hal ini mari kita pegang, bahwa ketetapan Allah Ta'ala yang berlaku untuk orang-orang yang beriman. Mungkin kita menggunakan bahasa yang sederhana, takdir Allah. Nah, ini nanti jangan ditanyakan apa bedanya takdir dengan qadha ya. Saya menggunakan bahasa yang paling gampang sajalah. Jadi takdir Allah Ta'ala yang menimpa orang yang beriman kepada Allah itu hakikatnya kasih sayangnya Allah. Hakikatnya adalah kasih sayangnya Allah. Dia bukan sesuatu yang Allah tetapkan untuk menghinakan orang yang beriman. Dia bukan sesuatu yang Allah turunkan untuk membebani kehidupan orang yang beriman. Dia bukan sesuatu yang Allah tuliskan untuk menyusahkan orang-orang yang beriman. Tetapi semua takdir Allah yang berlaku atas orang-orang yang beriman itu hakikatnya adalah kasih sayang. Hanya memang karena ini adalah kasih sayang yang mendatangkan pahala, maka nanti di dalamnya ada ujian. Ini yang jadi masalah untuk kita. Kita sanggup tidak untuk memikul ujian yang Allah bebankan kepada kita. Kalau kita bicarakan tentang kaum muslimin di Palestina hari ini, sama. Sebenarnya itu kasih sayang Allah untuk mereka. Loh, ini kasih sayang kok korbannya banyak. Lah, itu ujian untuk mereka sabar atau tidak, dan ujian untuk kita peduli atau tidak. Tapi sekali lagi, sesedih apapun kita, sepusing apapun pikiran kita, sampai saya termasuk orang yang kalau melihat video tentang Palestina terima orang delok loh mas, ya, memilih untuk tidak melihat. Kenapa Pak Isni menangis? Ya, itu tetap merupakan bagian dari kasih sayang Allah untuk mereka, untuk mengurangi dosa mereka, menyelamatkan mereka dari beratnya akhirat. Maka Allah berikan kepada mereka beratnya dunia, ujian mereka saat ini. Sedangkan untuk kita, ujian kita peduli atau tidak? Ya, satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kanjeng Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, au kama qala yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Oke, jadi sakjarenge saya tanya, ini ada yang tugasnya jaga parkir mboten Mas? Kalau tidak ada, mungkin ada satu orang atau dua orang yang duduk untuk jaga parkir nggih ngono-ngono mboten napa-napa. Dadi rasane pengajian ki ayem gitu Mas. Karena ini pinggir dalan iki gitu. Bukan masuk kampung ini. Maka paling tidak ada dua orang, satu orang atau dua orang yang jaga parkir lah. Ini motornya apa-apa ya Mas, kecuali motorku. Nah, motorku motor biar itu kan GL Max nggih. Ini motor-motor jenengan motornya apa-apa. Ya, kembali ke dalam pembicaraan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kama qala yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Allah Ta'ala itu berfirman di hari kiamat, mari tu falam ta'udni. Dulu wahai hambaku, aku itu pernah sakit, tapi kalian tidak studi menjengukku. Bahasanya Allah itu begitu.
Qala ya Rabbi kaifa a'udzuka wa anta rabbal alamin. Maka hamba itu kemudian bertanya dengan penuh keheranan dan tentu dengan penuh rasa takut, karena Allah ini marah ini. Wahai Allah, bagaimana mungkin aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Allah yang menguasai alam semesta, sing ora mungkin loro, ndak mungkin gerah Gusti Allah. Apa jawaban Allah Ta'ala? Amma alimta anna abdi fulanun anna abdi fulanan maradhu falam ta'udhu amma alimta in attahu fawajadtani indah. Apa jawaban Allah Ta'ala? Wahai hambaku, Allah marah ini tidak main-main. Kalau Allah marah niku malaikatnya ngeloplok ya, dengan ukuran yang besar-besar, dengan kekuatan yang tiada tara malaikat itu saja ketika Allah dawuh itu mereka gemetar, apalagi ini marah tidak main-main. Allah itu menjawab, bukankah dahulu ketika di dunia aku memiliki hamba yang sakit dan engkau tahu, kira-kira begitu, tetapi engkau tidak mau menjenguknya. Sedangkan ketika engkau menjenguk hambaku yang sakit itu, engkau akan mendapatkan aku ada di pinggirnya orang yang sakit itu untuk melimpahkan kasih sayang bagi orang yang menjenguk. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang yang menjenguk orang yang sakit itu pahalanya didoakan, salah satunya adalah 70.000 malaikat di dalam satu riwayat. Kemudian Allah bertanya lagi, ya, antuka falam tut'aimuni. Wahai hambaku, dulu aku pernah meminta makan kepadamu, tetapi engkau tidak sudi memberikan aku makan. Bahasanya begitu. Au kama qala. Maka hamba ini dengan penuh ketakutan dan tidak tergambarkan betapa takutnya itu bertanya, wahai Allah, bagaimana mungkin aku memberikan engkau makan sedangkan engkau itu penguasa alam semesta sehingga tidak mungkin lapar. Jawaban Allah itu mirip, bukankah dulu di dunia engkau tahu ada hambaku yang kelaparan tetapi engkau tidak mau memberinya makan, sedangkan kalau engkau memberi makan hambaku itu engkau tahu engkau mendapatkan pahala dariku. Ya, Allah bertanya lagi, istasqaituka falam tasqini. Dulu aku pernah meminta kepadamu minum, wahai hamba, tapi engkau tidak sudi memberikan aku minum. Maka hamba ini bertanya lagi, wahai Allah, bagaimana mungkin aku memberikan engkau minum sedangkan engkau itu Rabbul Alamin, penguasa alam semesta yang enggak mungkin kehausan. Jawabannya Allah sama, bukankah dulu di dunia engkau tahu ada hambaku yang dia meminta minum kepadamu karena kehausan, tetapi engkau tidak mau memberinya minum, dan engkau tahu kalau engkau memberi minum kepada orang itu aku sediakan pahalanya untuk niki ming goro-goro ngeleh atau goro-goro ngelak loh mas. Apa yang menimpa umat Islam di Palestina itu jauh lebih berat daripada itu, sehingga kalau ada orang yang tidak peduli maka pasti pertanyaan Allah lebih susah daripada tadi, dan murkanya Allah Ta'ala lebih besar. Ini ujian untuk kita. Maka rekan-rekan sekalian, rasadani Allah wa iyyakum, seorang muslim yang baik itu ketika melihat sesuatu maka kemudian dia pikirkan, kemudian dia berusaha untuk mengerjakan sesuai dengan kemampuan. Kalau Anda presiden, Anda mampu untuk melakukan tindakan tertentu untuk memberikan penekanan. Gandeng awake dhewe itu presiden, mas, paling tukang becak, tukang sapu, dodol nang pasar, maka paling tidak doa kita lah, dan ya jangan mendungo tok. Dan paling tidak ya dana lah. Atau kalau tidak ya paling tidak ya kita ya tidak mendukung perusahaan atau orang-orang kaya yang mereka mendukung orang-orang yang berbuat zalim kepada kaum muslimin di Palestina. Ini malah cukup berangis mas. Ya, paling tidak morning buatan kraos. Iya, kalau hanya satu orang. Nek wong sak donya itu krasa tenanan. Dan hari ini gulung komeng mereka. Ya,
Bapak ada satu fenomena yang cukup menarik nih. Satu hadis sahih. Hadis sahih ini riwayatnya Imam Muslim dari sahabat Al-Mustawrid Al-Qarshi. Jadi kenapa kok hari ini justru yang peduli dengan kaum muslimin Palestina itu orang-orang Eropa, orang-orang Amerika. Ya, di Amerika itu hampir di semua universitas besar itu demo besar-besaran untuk mendukung Palestina. Hari ini tokoh-tokoh terkenal termasuk David Beckham sekalipun ngomong loh tentang Palestina. Ya, hari ini ya, saya tahu dari mana, dari Twitter. Ya, saya baca di Twitter. Rekan-rekan sekalian sadhanillah wa iyyakum, ini ada fenomena yang cukup menarik. Hadis ini ada sahih riwayat Imam Muslim. Ada seorang sahabat namanya Al-Mustawrid Al-Qarshi. Sahabat ini menyampaikan begini, la taqumus sa'atu illa warrum aktsarun nas. Tidak akan tegak hari kiamat, ya, kecuali waktu itu orang Romawi itu jumlahnya paling besar di muka bumi ini. La taqumus sa'atu illa warrum aktsarun nas. Atau kama qala. Ya, tidak akan tegak hari kiamat kecuali orang Romawi itu jumlahnya paling besar. Nah, hadis ini disampaikan oleh sahabat Al-Mustawrid Al-Qarshi kepada sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Lah Amr bin As kemudian alok absir bima taqul, ngati-hati nek kowe ngomong kiamat, ngati-hati, kira-kira begitu. Kenapa? Karena itu perkara yang gaib. Para sahabat tidak akan mungkin ngomong perkara gaib ngawur. Nggih. Contoh, Ramadan dimulai 3 hari sebelum ru'yah hilal dikerjakan. Ketika ditanya kenapa bisa Mas? Kula pun telepon ada Gusti Allah, ngono ki Mas. Ya. Demikian pula ketika Idul Fitri 3 hari sebelum Idul Fitri, wis Idul Fitri sik. Ketika ditanya kenapa, kula pun telepon ada Gusti Allah ki. Nek para sahabat ora wani ngoten niku Mas. Nah, termasuk hal ini. Ya. Amr bin As radhiyallahu anhu langsung ngomong tuh, nek ngendikan ngati-hati Mas. Apa kata sahabat Al-Mustawrid Al-Qarshi? Lakin aku luma sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama qala, tapi saya mendengar ucapan tadi itu dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya Amr bin As radhiyallahu anhu? Kalau betul apa yang panjenengan sampaikan itu sabda dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti mereka itu punya 4 kebaikan. 1, apa itu? Ahlamun nas indal fitan. Mereka ini adalah orang yang paling bijaksana, paling sabar ketika menghadapi ujian-ujian berat. Ya, ora kagetan, ora wedenan, ning yo ora ngawur, ora waton. Semuanya diperkirakan dengan seksama, disikapi dengan bijaksana, dan mereka sikapi dengan sabar. Itu yang pertama kelebihannya orang-orang Romawi itu. Hanya ketika hari kiamat, menjelang hari kiamat, tentu Romawinya Romawi Muslim, ya kan Mas? Karena nanti seluruh dunia masuk Islam. Tapi bangsanya begitu. Ya. Dan Anda perhatikan, sifat itu dimiliki oleh sahabat. Lalu kemudian hari ini itu yang paling memiliki sifat itu adalah orang-orang Romawi. Sudah mulai kelihatan. Mereka itu adalah orang yang setiap tindakan dirancang dengan seksama. Ya. Mereka punya kebiasaan, ya, karena mereka punya dana besar, mereka punya kemampuan teknologi, kemajuan teknologi, maka mereka biasa segala hal mereka rancang dengan apa? Telaten, dengan seksama. Ya. Tindakan-tindakannya jelas, terarah. Ahlamun nas indal fitan. Ini yang pertama kata Amr bin As radhiyallahu anhu. Engkang angka kalih asra'ahum ifaqah ba'dal musibah. Mereka itu orang yang ketika terkena musibah yang berat, mereka segera bangkit. Ya, tidak berlama-lama terhanyut di dalam kesedihan. Tidak berlama-lama menikmati ngelangut. Ditinggal pacari nganti seminggu Ramadan, ora ngombe, ora adus. Ndak model begitu, Mas. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menyampaikan, tidaklah saya hidup membujang 2 hari kecuali saya akan menikah.
Waduh ning kula sik kelingan kalau ibune Mas. Kayak pundi Mas. Wala orang ngono kuwi Pak Umar bin Khattab itu menyampaikan, kalau beliau membujang, menduda yang ngapunten enggak membujang. Menduda 2 hari pasti hari ketiga belum meninggal. Kira-kira begitu. Ya. Sedih ya, sedih Mas. Ning mboten sah terlalu menikmati kesedihan. Ya. Semuanya dilanjutkan. Asra'ahum ifaqah ba'dal musibah. Ingkang nomor 3, aswaquhum karrotan ba'da farroh. Mereka itu orang yang ketika mengalami kemunduran, ya, maka mereka bisa mengalahkan musuhnya dengan cepat dan dengan penuh. Ya, nek panjenengan lihat Romawi, mereka perang dunia pertama harus habis-habisan. Ambia, Turki Utsmani perang dunia pertama habis dan betul-betul dunianya cuntel Mas. Turki Utsmani cuntel. Saya tidak membicarakan itu kekhilafannya sama itu bukan lagi, tapi kenyataannya begitu perang dunia pertama selesai, beberapa tahun kemudian Turki Utsmani tumbang, selesai sejarahnya. Eropa tidak begitu. Ya, Jerman bisa bangkit, ya, Inggris bisa bangkit, Prancis bisa bangkit. Perang dunia kedua habis-habisan menang. Ya, saya punya punya Mbak Bian ya Mas, tapi katanya masih ada. Saya punya video dokumentasi, film dokumenter 5 episode perang dunia kedua itu. Nggih. Eropa dengan Eropa, Jerman melawan sekutu. Wah, habis-habisan Mas. Hancur-hancuran. Korbannya 40 juta orang kira-kira mungkin. Itu mereka bisa bangkit. Betul kata Amr bin As radhiyallahu anhu. Itu watak yang dimiliki para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka pernah mengalami masa-masa buruk. Ya, mereka terlunta-lunta di Mekah. Begitu mereka pergi ke Madinah, naik kondisi mereka, ya. Mereka pernah kalah perang Uhud, tapi tidak berlama-lama. Mereka pernah ditegur habis-habisan oleh Allah ketika perang Hunain karena sombong dengan kekuatan. Tapi mereka perbaiki dirinya. Begitu para sahabat radhiyallahu anhu. Yang kelima, ya, wal khamisatu hasanatun jamilatun. Yang kelima itu bagus, indah sekali. Ya, baru 3 ya Mas? Ya. Yang keempat, yang kelimanya nanti. Ya. Yang keempat, mereka adalah amna'uhum dzulmal muluk. Mereka ini adalah orang yang paling kuat mencegah kezaliman para raja, dan hari ini terbukti. Ketika kaum muslim wis jeleh, yo, cerita Palestina wis jeleh, bikin status saja udah jeleh Mas, ya, ya kan? Itu mereka hari ini bangkit habis-habisan. Ya, tadi saya sampaikan bahkan hari ini tokoh-tokoh dunia, orang-orang yang namanya terkenal tuh mengungkapkan kata-kata. Ya, pagi tadi 2 hari yang lalu. Itu sampai David Beckham ngomong loh Mas. Oh, ojo tekon Karim Benzema dan lain-lain ya. Ini David Beckham yang paling anyar saya dapat ini. Ya, bahkan kalau yang di Amerika itu artis-artis non muslim itu banyak. Kalau ada acara besar artis, itu pasti ada orang yang menyuarakan Palestina. Ada artis yang menyuarakan. Sampai begitu loh rekan-rekan. Ya. Fausikum wa yanar sibtaqul, betul kata Amr bin As. Amna'uhum dzulmal muluk. Mereka itu orang yang paling kuat mencegah kezaliman para raja. Ya. Yang kelima, wal khamisatu hasanatun jamilah. Yang kelima ini tambah dan sangat indah. Apa kata beliau? Khairuhum lil yatim wal fakir. Ya, mereka wadhaif, mereka itu orang yang paling baik bersikap kepada orang fakir, orang lemah, ya Mas. Itu paling baik. 5 perkara ini kalau dimiliki satu kelompok masyarakat akan dijaga keberadaan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tanda akhir zaman. Jadi kalau komunitas seseorang kepingin dijaga oleh Allah, sifatnya dengan 5 sifat ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini cukup menarik dan hari ini fenomenanya begitu. Ya, rekan-rekan sekalian, nasadhanillah. Kalau di Indonesia di satu universitas demo membela kaum muslimin di Palestina ini mahasiswa. Kalau di Amerika itu sampai profesor turun Mas.
Ya, sampai seperti itu, terkenal itu. Tausikum mbak ya nafsi kita bobo. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini akhir zaman. Apakah peristiwa yang terjadi di Palestina hari ini merupakan tanda kiamat besar? Belum tentu. Tetapi apakah ini sesuatu yang nanti akan mengarahkan kepada peristiwa akhir zaman yang besar, tanda akhir zaman yang besar? Bisa jadi kalau itu. Karena tanda kiamat kecil itu tanda yang menandakan bahwa tanda kiamat besar sudah mulai mendekat. Ya kan? Asratu saatil sugro itu maknanya tanda kiamat kecil itu satu tanda yang kalau tanda-tanda ini sudah muncul berarti tanda kiamat yang besar akan segera muncul. Kalau tanda kiamat yang besar, asratu saatil kubro, itu tanda kiamat yang kalau sudah muncul berarti kiamat sudah dekat. Tapi yang pasti ini ujian untuk kita kaum muslimin, meskipun letak kita jauh dari mereka, tapi layak aja kita bicarakan. Apalagi kita punya hubungan kuat berupa saudara muslim. Ya, ketika orang-orang Eropa, orang-orang Amerika hari ini berbicara berdasarkan atas rasa kemanusiaan, kita tidak hanya itu. Ikatan kita itu ikatan agama, al-muslim wa akhul muslim, kata Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadlimu wa la yakhdhuluhu. Tidak boleh menzalimi muslim yang lain dan tidak boleh leleh luweh, ora oleh. Nggih. Leleh luwehnya ora oleh. Yang melarang siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih ini. Tidak boleh menzalimi dan tidak boleh leleh luweh. Ya, minimal ngomong lah. Nek ngomong ora iso ngomong, minimal jempol kita yang bergerak, ya, bikin tulisan, ya, minimal doalah. Dan tadi nek iso yo ora sah tuku barang-barang produk orang yang mendukung orang-orang zalim, nggih, Israel, ya. Begitu, bisa tidak? Bisa saja. Mengkari gelem orang nggih. Kenapa? Karena di rumah saya termasuk yang tidak ada hari ini, alhamdulillah. Rasanya nyebutke nggih. Perusahaan jenenge Unilever ini barang di tempat kami tidak ada. Ya, tidak ada. Sampo ora ono, sabun ora ono. Nek ono dikai wong, ora iso ditolak ning Mas. Tapi kalau beli tidak ada. Ya, dan bisa Mas. Cari, silakan dicari. Ya. Bisa. Mungkin apa pengaruhnya? Mboten terlalu besar iya kalau kita sendirian. Tapi kalau orang banyak, hari ini apa wis? Toko kopi yang terkenal nanti ganti jeneng Mas. Ya, kenapa? Ora payu. Sampai ganti nama itu. Opo wis hari ini nanti ganti jeneng, kenapa? Ora laku tenanan. Ya kalaupun toh laku drastis. Anda percaya, saya itu cukup aktif. Ya. Nek Twitter itu sebelum Ramadan masih saya, sekarang udah agak mandek rodo le ngangkat nulis mulai rodo abot nih Mas. Insya Allah nanti dimulai. Tapi saya setiap hari buka Twitter saya itu di Twitter anak-anak muda Mas, umum loh, wong wedok beranggo jilbab itu nek ngomong paling tahu garis keras Mas. Ya, saya tidak tahu mereka suatu tidak wajah-wajahnya wajah-wajah udu wong Jawa kok. Ya, betul-betul orang nganggo jilbab, jenenge Islam gitu ya. Tapi kalau ada artis ya yang membeli barang itu diproduksi oleh perusahaan atau oleh waralaba yang mendukung Israel, wah itu dikomentari guayang Mas oleh mereka itu, tenanan itu. Saat kita leleh luweh, mereka yang betul-betul hari ini ngomong ya melalui tulisannya Mas. Real. Nek bahasa yang kita khawatiri justru itu firman Allah. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum. Kalau kalian berpaling kata Allah, Allah ganti kalian dengan umat yang lain. Ora butuh Gusti Allah. Summa la yakunu amsalakum. Kemudian mereka tidak akan sama dengan kalian. Ya. Maka tadi minimal lah ndongake ojo tuku barang yang membiayai perusahaannya itu langsung atau tidak langsung terhadap penjajah Israel. Apalagi iso yang mengirimkan dana. Ya. Saya dengar
satu lembaga yang bisa nembus Gaza itu laismu mas. Ya, melalui cabang di Mesir bisa mas. Ya, bisa kumpulkan dana. Ya, ini pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Al muslimu akhul muslim, la yadlimu wa la yakhdhuluh. Tidak boleh mendolimi, tidak boleh leleh luweh. Nah, ning isane ming ndonga tok apa mungkin ming ndonga tok mas. Karena ming ndonga tok niku menyakitkan lho sakjane mas. Nek oleh ki oleh. Coba bayangno ning ngarepan omah ana kanca mas, omahe kobong. Bengok-bengok nangis-nangis. Jenengan iki ning ngadeg ning pinggir omah ya mas, mangkono di rumah itu ada pompa air untuk nyemprot banyu, apa malih? Ana ember akeh, ana tukang akeh. Itu nyuwun ngapunten nggih Mas, kula mung saged ndongaaken mugi-mugi jenengan sabar omahe kobong. Wah, nek jenengan duwe tangga ngono ki tok kapano Mas wong e. Wis. Iya, ndongake tok ki ora apa-apa, nek ora apa-apa ki yo sakjane mending ya ora cukup lah Mas. Tega banget nek jenengan ndongake tok. Minimal danai lah, ya tadi kirimkan dana. Ya. Atau kalau tidak ya tadi boikot. Jadi, pengisane ae dhewe ngoten niku arep piye? Ya. Bisa yang kita kerjakan itu sudah itu saja. Oh, nek bahasane seluwi mantan Presiden Soeharto ki ora mangan ngono ki ora patheken awake dhewe. Nggih, Mas. Iya. Begitu. Di dalam hadis yang lain Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika kama qala tarol mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama halil jasad. Engkau melihat orang-orang mukmin itu dalam kasih sayangnya, dalam kelemah lembutannya, apalagi cintanya seperti satu tubuh, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ishtaka 'udhun tada'alahul jasad bisahari wal humma. Kalau satu bagian sakit, itu seluruh badan merasakan sakit. Ora iso turu, kenapa? Ngrasake lara kabeh. Kudune ngoten niku. Dulu pernah terjadi zaman kekhilafahan Bani Abbasiyah. Ada seorang muslim yang tinggal di perbatasan Romawi, wilayah Tarsus. Ya. Muslim ini dengan beberapa orang kaum muslimin yang lain, sekitar 1000 jumlahnya, ditangkap oleh orang Romawi. Ada seorang muslimah yang suaminya ikut dizolimi oleh orang Romawi. Dia berteriak, wah Mu'tasim, di mana kamu? Mu'tasim itu sini. Mu'tasim itu khalifah Bani Abbasiyah yang berkuasa waktu itu. Ini orangnya berteriak di wilayah Tarsus. Tarsus itu kalau sekarang itu di provinsi Atona namanya, Turki bagian selatan, dekat dengan Antokia. Di Antokia, dekat dengan kota Antokia ada kota namanya Atona. Tarsus itu dekat sekali dengan Atona, mepet mas, kira-kira gitu, pinggir pantai. Khalifah Al-Mu'tasim itu letaknya di Baghdad. Jumlahnya jaraknya orang 500 kilo mas. Itu bisa 1500 kilo mungkin. Jauh. Ketika seorang ibu berteriak, wah Mu'tasim, wahai Mu'tasim, kowe neng ndi saiki? Iki lho rakyatku dizalimi. Teriakan ibu itu menggema, didengar oleh kaum muslimin. Ya kemudian kaum muslimin saling berbagi informasi. Getok tular, sampai akhirnya didengar oleh Khalifah Mu'tasim. Begitu beliau mengetahui itu, maka beliau kumpulkan semua panglima perangnya ya. Beliau kumpulkan semua panglima perangnya, lalu kemudian beliau berunding untuk memberikan hukuman kepada orang Romawi. Ya, waktu itu kaisarnya jenenge Nakfur. Ya. Kemudian Khalifah Mu'tasim itu mengumpulkan pasukan yang belum pernah terkumpul waktu itu kecuali peristiwa itu. Sampai ada satu yang menyebutkan pasukan itu dikirimkan untuk menghukum Romawi itu, ujung depannya di kota Tarsus, belakangnya masih di Baghdad menurut sebagian orang. Ya.
Ada yang mengatakan sekian puluh ribu orang. Kemudian pasukan ini dibagi 3, masuk ke Turki. Waktu itu Romawi wilayah, sekarang Turki. Mau 3 jalur, jalur pinggir pantai, kemudian jalur tengah yang masuk ke Ankara, kemudian dari jalur utara, Mas, bareng-bareng. Tujuannya apa? Nah, tujuannya untuk menghancurkan satu kota. Jadi di dalam rapat para panglima perangnya itu, Khalifah Mu'tasim itu bertanya, manakah kota yang belum pernah bisa didekati oleh tentara Islam? Kaum muslimin pernah mendekati Konstantinopel sampai di dindingnya, ya zamannya sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang sekarang kuburannya masih di Istanbul. Lah Khalifah Mu'tasim bertanya, mana kota yang lebih kuat pertahanannya daripada Istanbul, kira-kira begitu, daripada Konstantinopel, sampai kaum muslim belum bisa mendekatinya. Disebutkanlah satu kota, lah kok tiba-tiba lupa saya namanya, Mas. Ya, nanti mau elingan kalau Mas. Satu kota disebutkan, kotanya itu letaknya kalau sekarang itu di tenggaranya Ankara. Kota itu tempat kelahirannya Kaisar Nakfur ini, Amuriyah. Nah, kelingan, kota Amuriyah namanya. Kota ini kota yang sangat kuat. Kenapa? Karena dia adalah kota kelahirannya Kaisar Nakfur ini. Nah, kemudian Mu'tasim itu menulis surat sebelum memberangkatkan pasukan. Dari Mu'tasim kepada Nakfur. Waktu belakangnya kasar bahasanya, Mas. Dikewan-kewan Nakfur itu oleh Khalifah Mu'tasim. Kewannya apa? Rasa disebutkan, Mas, karena kasar. Masuk pengajian besok-besok gitu, Mas. Pokoknya dikewan-kewan itu. Jawaban dari saya adalah apa yang engkau lihat, bukan apa yang engkau dengar. Berkumpulkan pasukan itu, kemudian berjalan menuju kota pusatnya mana ini, Romawi. Kemudian kota Amuriyah itu dikepung benteng yang sangat kuat, hancurkan semuanya. 30.000 pasukan Romawi mati, 30.000 ditawan, kemudian kotanya dihancurkan rata. Sampai sekarang tidak bisa bangkit lagi kotanya, Mas. Jadi Amuriyah itu tinggal sisanya, itu tinggal batu-batu saja sekarang. Kenapa itu? Karena seorang muslim mendengar saudaranya dizalimi. Sampai seperti itulah. Awake dhewe saiki ora iso ngomong-ngomong. Minimal tadi lho rekan-rekan. Kenapa? Kita itu satu tubuh, katakan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita didongake baru terus ya ngirimkan dana lah. Tadi ada lembaga yang alhamdulillah bisa menembus wajismu nih, Mas. Plus apa nih, so ya salah satu kuwong sing langsung tidak langsung membiayai orang-orang zalim itu. Ya, banyak kan perusahaannya hari ini sudah ada aplikasi. Jadi istri saya ini belanja, Mas, karo nyekel HP itu, karo ngurep ke aplikasi itu. Nek tulis ya, sudah ada aplikasinya, cari di Dunia Maya, anak ya, Mas, rasa bagaimana ada lah aplikasinya, tinggal cari. Ya. Setiap kali kita belanja, iya, lihat dengan aplikasi itu. Ya. Minimal cukup membantu lah. Kenapa? Karena kita peduli. Ya. Tidak usah khawatir. Kaum muslimin pasti dimenangkan oleh Allah, pasti. Tidak mungkin tidak. Hanya hari ini prosesnya umat Islam di Palestina terzolimi. Nah, di dalam hadis sahih Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendiko, ya kan. Jadi nanti ada masa imaratul Baitul Maqdis. Imaratul Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Kharabu Yathrib al-malhamah. Ya, al-malhamah itu khurudud dajjal atau kama qala Rasul kita ngendiko, nanti ada suatu masa di mana Baitul Maqdis itu akan dibangun megah oleh kaum muslimin. Ketika Baitul Maqdis dibangun megah oleh kaum muslimin, itu masa di mana kota Madinah Yathrib akan ditinggal kosong oleh kaum muslimin. Kemana? Penduduk Madinah pindah ke Syam. Ya. Nah, ketika nanti Madinah sudah ditinggal oleh kaum muslimin, berarti nanti datanglah masa-masa malhamah, perang besar akhir zaman. Ya. Nek sebagian orang mengatakan kata-kata Armageddon atau apa lah, ngomong alam. Ya. Ketika setelah itu kemudian muncullah Dajjal, katakan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nanti ada suatu masa di mana Baitul Maqdis dan lain-lain itu akan dibangun lagi oleh kaum muslimin.
dalam satu riwayat, hadis ini hadis hasan, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kama qala, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wa la khadhalahum. Selalu ada sekelompok umatku yang mereka teguh di atas kebenaran, berperang membela kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka orang yang tidak peduli dengan mereka, dan tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Kemudian para sahabat bertanya, di mana mereka ya Rasulullah? Rasul kita menjawab, bi Baitil Maqdis au aqna bi Baitil Maqdis. Mereka tinggal di sekitar Baitul Maqdis atau di pintu-pintu gerbang, sayap-sayap wilayah-wilayah sekitar Baitul Maqdis. Ya. Ini disampaikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keutamaan untuk mereka. Ya. Maka rekan-rekan sekalian sadhaniyallahu wa iyyakum, ini semoga paling tidak memberikan kita dorongan lah untuk beramal. Jadi kalau panjenengan hari ini peduli dengan nasib kaum muslim di Palestina, maka sesungguhnya bantuan Anda tidak akan luput, tidak akan salah, tepat. Mereka orang yang paling layak dibantu. Ya. Sekian dan demikian sebagai materi pembuka untuk kajian kita. Nanti saya tidak tahu ya, silakan tanya ke Mas Iqbal, kajiannya malam Sabtu atau malam Kamis nih, karena setahu saya diminta untuk jadwalnya malam Kamis nih. Qadarullah kemarin malam Kamis saya ngisi kajian di kampung saya sendiri nih. Begitu ya, nanti silakan dibicarakan. Sekian dan demikian Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian yang saged kula aturaken wonten ing dalu punika ya, sekitar 40 menit pembicaraan kita. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita dunia akhirat. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan dari materi kita Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian mengenai wonten, semoga saya persilahkan kalau ada nggih. Tentang data jumlah korban dan lain-lain, wah yang dunia maya seliweran beritanya Mas. Oke banget. Kita bicarakan dari sisi yang lain. Begitu. Ya paling tidak ini membangkitkan kita untuk beramal. Ya, menyemangati kita untuk menjadi orang yang soleh dan musleh. Soleh untuk dirinya dan memperbaiki orang lain. Kedaipun makatan. Kita hari ini hidup di suatu masa kita diuji oleh Allah. Ya, kita tinggal di tengah masyarakat yang rodok leleh luweh dengan nasib kaum muslimin. Ya, tetapi itu bukan penghalang kita untuk beramal. Maka rekan-rekan ada pertanyaan dari materi kita atau dari yang lain, saya persilahkan. Tidak terbatas materi, saya persilahkan. Moga menawi wonten. Wonten pembelian besok. Moga silakan. Ada teman-teman yang ingin bertanya atau didiskusikan? Tidak ada? Bisa closing statement bisa. Sekap, ini penutup Quraihwah Arsadhaniyallahu iyyakum. Nabi kita Muhammad SAW ngendika, man farraja kurbatal muslimi farrajallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Au kama qala. Rasul kita ngendika, barang siapa orang yang meringankan beban seorang muslim, maka Allah akan meringankan satu beban yang dia hadapi di hari kiamat. Maka ringankanlah beban kaum muslimin, insya Allah Anda akan diringankan beban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dan demikian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kembali membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.